Hari ini topik kita adalah independen sampel t-test. Perhatikan di sini, sampelnya yang dimaksud adalah sampel plural, berarti banyak, banyak atau lebih dari satu. Nah, dependent sampel t-test juga dikenal sebagai T sampel berpasangan, paired sampel t-test, repeated measure T atau T pengukuran T berulang, atau match subject T digunakan ketika rata-rata sebuah sampel dibandingkan dengan rata-rata sampel lainnya, di mana kedua sampel tersebut saling berhubungan. Dengan sampel dependen, dua sampel bisa terdiri dari orang yang sama diukur dari dua keadaan, atau orang yang berhubungan di mana diukur sekali. Contohnya orang kembar, suami-suami dan istri-istri, mengenai kualitas komunikasi mereka. Kunci untuk mengukur dengan benar dan mengidentifikasikan dengan benar dependent sampel t-test ini adalah dengan mengingat dua buah sampel yang hubungannya secara natural. Contoh dari dependent sampel t-test ditunjukkan seperti berikut ini. Nah, kita lihat lagi ya, ini contohnya. Saya besarkan layarnya supaya kelihatan. Seorang pekerja pada sebuah organisasi atau perkumpulan polling, pengumpulan jejak pendapat, was charged, diberikan tugas melakukan survei ke atas faktor-faktor keinginan publik tentang faktor-faktor yang lebih penting bagi publik dalam memilih, yaitu masalah ekonomi atau keamanan nasional. 25 orang pemilih dipilih atau ditanyakan untuk menunjukkan pentingnya dari kedua masalah tersebut. Jadi, masalah yang disebut di sini adalah masalah ekonomi atau keamanan nasional. Mereka diberikan kuesioner dengan skala 1 sampai 7, di mana angka 1 tidak penting, angka 7 adalah sangat penting. Dependent variable adalah masalah, yaitu ekonomi dan keamanan nasional. Dependent tadi itu independen, variabel bebas. Ini variabel terikatnya adalah tingkat rating masalah. Nah, itulah tadi yang mau diukur di survei. Nah, kita lihat lagi. Dari data tersebut berikut ini disimpulkan tujuan dan persyaratan dari dependent sampel t-test. Tujuannya untuk menguji apakah rata-rata dua kelompok yang berhubungan berbeda secara signifikan pada sebuah variabel dependen atau variabel terikat. Data yang dibutuhkan sebuah variabel bebas, independen itu artinya bebas, dengan dua kelompok yang berhubungan atau kategori, sebuah continuous dependent variable, variabel terikat yang kontinu sifatnya. Oke, nah kita lihat lagi di sini, independent variable.
Variabel bebasnya adalah masalah yang dipilih masyarakat, ekonomi atau keamanan. Variabel terikatnya adalah tingkat kepentingan. Nah, kita lanjutkan lagi. Membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa perbedaan dalam tingkat kepentingan masalah ekonomi dan national security sama dengan nol, atau dilambangkan H0.2 mu ekonomi dikurangi mu keamanan nasional sama dengan nol. Alternatif atau hipotesis alternatifnya menyatakan perbedaan dalam tingkat kepentingan is not, tidak sama dengan nol. Dituliskan H1.2 mu ekonomi dikurang mu keamanan nasional tidak sama dengan nol. Nah, sekarang cara mengevaluasi hipotesis nolnya. Dependent sample t-test menyediakan sebuah tes hipotesa nol yang perbedaan antara dua populasi, rata-rata dua populasinya adalah nol. Jika t-test, uji tes menghasilkan nilai kelihatannya tidak sama dengan hipotesis nol adalah benar, atau hasilnya lebih kecil daripada 5%, maka hipotesis nolnya ditolak. Jika uji T-nya menghasilkan hipotesis nolnya benar, agak benar maksudnya ya, di mana hasil p-value-nya lebih besar dari 5%, maka hipotesisnya diterima, not rejected alias diterima. Nah, kita lihat lagi. Berikut adalah datanya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Tadi pesertanya ada 25. Nah, sekarang kita mau memasukkannya ke dalam SPSS. Kita bukalah SPSS kita. Sekarang kita buka SPSS-nya seperti berikut ini. Jadi di sini saya akan membuka SPSS. SPSS yang saya punya di laptop ini adalah SPSS versi jadul, yaitu SPSS versi 15. Ya, jadi karena laptopnya juga laptop jadul, harus pakai SPSS jadul juga. Nah, ini terbuka. Bentar sambil nunggu dibuka. Ya, sudah terbuka. Nah, supaya gampang kita kecilkan layar SPSS-nya, kita kecilkan layar apanya, memo ini ya datanya. Nah, kita geser kemari, ini kita geser sedikit kemari, kita kecilin supaya bisa kelihatan. Nah, ini kita geser kemari sedikit supaya kita nggak bolak-balik memasukkan. Pertama, variabelnya adalah partisipan atau peserta. Ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dahulu apa ya, macam mana modelnya. Nah, ini saya besarkan dulu. Tentunya kita mau memasukkan data ini. Tetapi kita lihat petunjuk bukunya. Pertama, data view. Nah, yang dimasukkan adalah ekonomi dan security. Nah, kita masukin lah. Nah, kita masukkan datanya ini. Kita masukkan. Buka dulu variabel view. Kita ketik ekonomi. Baru klik di sininya security. Nah, udah
muncul dia. Tinggal kita klik yang ini, data view. Nah, ini variable view. Ini loh, yang ini variable view. Ini data view. Klik kalau mau masukkan nama variabel di variable view. Kalau mau memasukkan data, data view. Nah, kita lihat di sini. Ekonomi sampai 25 orang. Nah, ini kan nggak usah dulu, sampai 16 dulu. 5, coba ya, salah, kita lihat dulu. Nah, 5, baru 6, 5, 6, 5, 7, 7, 7, 4, 7, 7, 5, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 7, 6, 6, udah salah kita. Coba kita ulang pelan-pelan ya. Ini 5, ekonomi dulu ya, 5, baru 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5. Ini maunya dihapus dulu, dibersihkan supaya jangan mengganggu. Nah, soal nomor 6, 7, 7, 4, 7, 7, 7, 4, 7. Nomor 10, 5, 4, 6, 7, 5, 4, 6, 7. Baru nomor 14, 4, 6, 7, 7, 4, 6, 7, 7. Nomor 18, 6, 6 sampai 4 kali. Baru nomor 22. Nomor 22 di sini nggak kelihatan. Nah, ini kita besarkan. Nomor 22 sekarang. 3, 5, 7, 7. 3, 5, 7, 7. Nah, udah 25. Sekarang data security-nya kita masukkan. Nomor 1 sampai 4, 7, 4, 2, 3. 7, 4, 2, 3. Nomor 5, 5, 7, 6, 5. 5, 7, 6, 5. Nomor 9, 3, 4, 6, 4. 3, 4, 6, 4. Baru nomor 13, 5, 7, 4, 5. 5, 7, 4, 5. Nomor 17, 5, 7, 4, 2. 5, 7, 4, 2. Nomor 21, 4, 1, 2, 6. 4, 1, 2, 6. Terakhir 7. Ya, jadi datanya sudah semua masuk. Sekarang kita lihat lagi di buku tersebut apa selanjutnya perintahnya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini data sudah masuk semuanya. Sekarang menganalisanya. Bagaimana menganalisanya? Katanya buka analyze comparmin pirate sample t-test. Berarti kita buka SPSS-nya. Analyze baru comparmin pirate sample t-test. Nah, udah terbuka dia kan. Kita lihat lagi di buku apa sama yang dimasukkan. Select economy and security, click the right arrow button. Nah, kita lihat. Nah, ekonomi security kita masukkan. Nah, dia kita pindahkan, katanya di sini ekonomi security pindahkan kemari. Cap, udah. Kita lihat lagi apa perintahnya. Nah, baru katanya di sini sudah pindah ke kanan.
Klik OK katanya. Kita kliklah langsung OK. Oke, muncullah. Nah, inilah halaman output dari SPSS tersebut. Nah, kita lihat lagi interpret the result, membaca hasilnya. Nah, pertama katanya di sini pie rate nih, saya besarkan supaya kelihatan. Pie rate sampel statistik. Di sini rata-rata 5760 untuk ekonomi, security 4600. Tadi 57600. N-nya jumlahnya 25, standar deviasi 1,16 dan 1,17. Standar errornya ini dia. Nah, apa katanya di sini? Kita lihat. Pie rate sample statistic table provide the mean, rata-rata dari kedua variabel. Jika hipotesis 0 ditolak, we will consult this table. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil SPSS kita. Nah, ini dia. Apakah sama? Saya besarkan dulu. Ya, ternyata sama ya hasilnya. Ini dengan yang tadi, ini semua angka-angkanya sama. Oke. Nah, kita lihat dari buku kita di sini ya. Nah, semua kita lihat di sini ada pie rate sample correlation. Di sini nilai korelasinya 0,253, signifikan 0,22. Pie rate sample test rata-rata 1,16, standar deviasi 1,86, standar error 0,37, hasil uji T-nya, T hitungnya 3,112, degree of freedom atau DF, derajat kebebasan bahasa Indonesianya 24, signifikansi 0,005. Atau signifikansi ini kadang-kadang di buku lain itu sering disebut dengan nilai p-value. Nilai p-value yaitu 0,05 sama dengan 5%. Nah, kita periksa dulu, kita cek dulu dengan hasil kita. Ini kan hasil buku. Nah, hasil tadi yang kita uji pakai SPSS adalah sebagai berikut. Nah, ini. Nah, ini hasilnya kelihatan. Oh, tidak kelihatan ternyata. Nah, ini saya besarkan dulu ya. Ini dia. Kenapa nggak kelihatan? Ini dia. Oh, terlalu kecil layarnya ya. Nah, ini saya coba geser. Nah, ini dia ada ini saya besarkan. Minnya 1,16, standar deviasinya 1,86, uji T-nya 3,112, DF-nya 24, signifikan atau p-value-nya 0,05, ternyata sama. Nah, sekarang kita coba belajar membaca yang menerjemahkannya. Nah, kita lihat di sini. Perbedaan rata-rata 1,16 adalah sama dengan perbedaan antara rata-rata ekonomi dan security. Nah, ini nilai 1,16 ini diperoleh dari sini. Ini yang ini ya, kalau kita kurangkan ini nilai rata-rata masing-masing, kalau dia sudah dipasangkan, inilah hasilnya dikurangkan selisihnya. Jadi coba kita periksa 5,7
ya, kurang 4,6. Nah, kita coba 4,6. Nah, ini tadi ada 6, 1, 1. Jadi kok 1,16 itu sama dengan ini. Nah, oke. Nah, kita lihat selanjutnya. Karena p-value 0,05 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Kalau hipotesis 0 ditolak, berarti hipotesis alternatif yang diterima, yaitu rata-rata yang ini dia. Kan di sini ada tadi dikatakan bahwa hipotesisnya ini. Kalau ini hipotesis 0, ini hipotesis 1. Ini ditolak, berarti ini yang diterima, yaitu rata-rata ekonomi dikurangi dengan rata-rata security tidak sama dengan 0. Nah, kita kecilkan, kita balik lagi ke yang kita pelajari. Nah, ya ini dia. Sekarang kita lihat Poirot Sample Correlation. Korelasi berpasangan ya. Kita lihat dari 25 responden. Nah, kita tadi ada di atas, ini tabel yang ini, nah ini kan ada ini. Ini, ini. Nah, ini kan nilai korelasinya 0,253 dan signifikansinya 0,22. Ini berarti lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat apa katanya di sini. Nah, ini ya, Poirot sample T correlation. No critical result Poirot sample there will not be discussed. Nah, tidak perlu dibahas di sini katanya. Poirot sample t-test provide answer to reach your questions, research question. Yaitu apakah terdapat perbedaan antara pentingnya rating ekonomi dan keamanan nasional. Jadi nilai T diperoleh perbedaan antara rating ekonomi dan security dibagi dengan standar errornya. Ini kalau kita cari secara manual. Tapi kalau sudah dihitung, dia tidak adanya hasilnya. Nah, ini kita lihat lagi pengukuran efek size, berarti ukuran pengaruh. Ukuran pengaruhnya atau D rata-rata beda, berarti beda ekonomi dengan keamanan, dibagi dengan standar deviasi, perbedaan skor standar deviasi. Inilah dia, kita masukkan, dapatlah ini dan ini, dapatlah 0,62. Kalau yang tadi ini efek size, ukuran pengaruh. Kalau yang ini melihat apa ini judulnya? Nilai T. Nah, T-nya berapa? T tabel ya. Nah, bagaimana kita menuliskannya menurut apa format? Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Voters, para pemilih, memandang ekonomi yang
rata-ratanya 5,76, standar deviasinya 1,16, sama significantly lebih penting secara signifikan dibandingkan keamanan nasional, yaitu rata-ratanya 4,6, standar deviasinya 1,78, T24DF-nya di mana uji T menghasilkan 3,11, p-value lebih kecil dari 0,062, 0,05. Perbedaannya atau efek size pengaruhnya adalah 0,62. Nah, kita lihat asumsi. Jadi di sini ada asumsi sebelum melakukan independent sample t-test. 1. Observasi independen dalam kelompok-kelompok. Nah, jadi harus dalam kelompok ya. Ini nggak usah berapa kali. 2. Adanya perbedaan skor yang terdistribusi secara normal. Nah, nggak usah kita apakan kali. Kesimpulan dalam melakukan dependent sample t-test. 1. Masukkan data. Caranya, buat 2 variabel, masukkan data, pilih analyze, compare mean, pirate sample t-test. Pindahkan kedua variabel ke dalam variabel pirate variable box, baru klik OK. Nah, kedua, menerjemahkan hasilnya. Macam mana menerjemahkan hasilnya? Pertama, periksa nilai p-value atau sig di sebelah kanan ujung kolom pirate sample test table. Jika P apa ini artinya? Lebih kecil dari 0,05, hipotesis 0 ditolak. Ini lebih kecil. Lebih besar ini maksudnya nih, coba lihat ya. Ini lambang, beda lambang. Nah, nggak apa-apa. Ini nanti lebih besar ya. Hipotesis 0 ditolak. Periksa rata-rata dari pirate sample statistic table. Tuliskan hasil yang menunjukkan perbedaan antara 2 kelompok. Nah, ini oh berarti ini tadi lebih kecil. Ini salah ketik ini. Nah, jika P lebih besar dari 0,05, hipotesis is not rejected. Berarti hipotesis nolnya diterima. Tuliskan hasil yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 2 kelompok tersebut. Latihan. Latihan berikut ini ada datanya. Latihan kedua, ini disuruh ada di sini, nanti saya kasih datanya. Latihan ketiga, ini juga nanti saya kasih datanya. Kecuali nomor 1 ini ada datanya, kalian coba masukkan sendiri. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.